Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Zarfa. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh leader class. Leader class-nya Ustazah pilih dari yang tadi masuk Zoom duluan. Yang masuk Zoom duluan siapa ya tadi ya? Bani. Mas Bani. Oke, silakan dipimpin doa Mas Bani. Suara Ustazah terdengar jelas nggak? Jelas. Oke. Ya Mas Bani pimpin doa. Istiqadan. Sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Tangan di tangan, tangan kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman sampai Al-Fatihah aja Mbak Hansa. Ya, Robbi Syrahnya ditaruh di awal biar enggak menghabiskan waktu pelajaran. 5 aturan belajar Mas Bani. 5 tangannya pelan semuanya. 5 aturan belajar di dalam kelas. Mbak Askia tangan kanan ya sayang. Nah, 1. Ikuti instruksi Ustadz dan Ustadzah cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat kelihatan cerdas. 5. Membuat Ustadz dan Ustadzah senang. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Ya, kalau semangat, belajarnya sambil duduk ya. Siapa yang nggak belajar sambil duduk ini? Yo, Mas Riko, duduk yang bagus. Jangan sampai kayak gitu. Nah, sekolah bangkunya ada di tempat duduknya. Oke. Kemarin anak-anak sudah menerima buku semuanya ya. Ada yang belum mengambil? Oh, nge-lag. Ada yang belum mengambil buku? Sudah, Ustazah. Sudah ya, Mbak Alifa sudah, Mas Almas sudah, kemarin Mas. Belum, Ustazah. Mbak Rahel belum. Sudah. Ya, kapan-kapan Mbak Rahel diambil di sekolah ya kalau yang pesen Mbak Rahel. Oke, sudah. Sebelumnya Ustazah mau absen dulu. Nanti kalau hadir, kalau Ustazah panggil bilang hadir untuk laki-laki, hadirah untuk perempuan. Ntar Ustazah ambil pulpen dulu. Hadir itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga hadir. Oke. Mbak Alifa Ayu Hanifah. Hadirah, Ustazah. Mas Almas Maulana Ahmad. Ustazah.
Mbak Anissa Zahratul Jannah. Mbak Anissa Zahratul Jannah. Sada. Hadiro. Mbak Azhara Dharma Lestari. Mbak Rara nggak masuk ya? Belum kayaknya ya. Kita tunggu aja. Mas Farid Rizky. Belum. Mas Bayu nggak ada. Mbak Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadir. Hadir. Mas Farid Maulana Mubarok. Mas Faris Rizky Mubarok. Hadir. Hadir ya. Mbak Firza Nabila. Hadir. Sada. Kamila Aina Mira Amalina. Nggak ada di Zoom. Mbak Karunia Awalin juga nggak ada. Mbak Hansa Zakia Az-Zahra. Mira Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Nggak ada. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir, Ustazah. Hadir. Mbak Naila Rahel Mumtazah. Mbak Naila Rahel Mumtazah. Ada? Ada tapi belum ini. Mas Riko Yordiansyah. Hadir. Mbak Mas Sailendra Putra Gunawan. Oh, nggak ikut. Mbak Zilta Hajiba Umu Isaf. Juga nggak hadir. Mas Muhammad Al-Fatih. Hadir. Rayata Altaf Al-Jailani. Zalfa Anindya Ramadhani. Hadir. Hadir, Ustazah. Oke, sudah. Yang nggak hadir ini 1, 2, 3, 4. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal berapa hari ini, Nana? 30. 30. 7/2021. Oke, sekarang matematikanya pakai materi dari Ustazah dulu ya. Nanti kalau misalnya sudah sama Ustazah Uut, baru menggunakan buku yang senang belajar matematika. Ya, kita doakan semoga yang sakit, khususnya suaminya Ustazah Uut, diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalani perawatan di rumah sakit. Kita bacakan Al-Fatihah ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususun ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Al-Fatihahnya anak-anak. Semoga saudara-saudara kita yang lagi sakit atau teman-teman kita atau ustaz-ustazah kita yang lagi sakit juga diberikan kemudahan ya. Al-Fatihah. Iya kan. Itu kenapa Mas Riko kakinya? Mas Riko kakinya kenapa itu Mas Riko? Kenapa, Pak? Enggak kenapa-napa. Kok bisa sampai kayak gitu Mas Riko? Ketindihan mobil. Ketindihan mobil? Loh.
Ya. Ustazah share screen sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Baik, Ustazah tarik dari atas. Oke. Oke, hari ini kita belajar matematika. Dulu anak-anak di kelas 1, 2, 3 itu juga ada materi matematika. Sekarang dilanjutkan lagi. Loh Ustazah, kenapa kok sekarang bukunya beda sama yang dulu? Dulu kan dimasukkan di tematik, sekarang ada bukunya sendiri. Ustazah jawab iya, karena memang sudah kalau udah kelas 4 itu matematika keluar dari tematik. Jadi ada materi sendiri dan ada bukunya sendiri. Makanya anak-anak kemarin dikasih buku matematika. Hansa udah nerima buku matematika? Udah ya? Sudah. Udah semuanya ya. Nah, itu nanti diajarkan oleh Ustazah Uut. Nah, tapi dari Ustazah akan membahas yang ada di tematik. Ya, karena Ustazah ngajar tematik. Oh iya, Nana, ini nanti linknya sampai tematik ya. Jadi panjang durasinya. Sampai selesai pelajaran nanti menggunakan ini aja ya. Tapi nanti ketika waktunya tematik, Ustazah akan jeda sebentar, anak-anak boleh minum dan makan sebentar, tapi nggak usah keluar dari Zoom ya. Nggak usah keluar dari Zoom, nanti masuk lagi susah. Ya, jadi nanti kalau udah selesai matematika, Ustazah akan jeda sebentar, anak-anak istirahat, boleh makan minum, ke kamar mandi boleh, setelah itu nanti jam 10.15 masuk lagi, tapi nggak usah keluar dari Zoom. Boleh dimatikan aja kameranya. Paham? Oke, sudah. Masih semangat anak-anak? Masih. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika materi segi banyak. Ada yang pernah dengar apa itu segi banyak? Jangan lihat di layar ya. Ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang pernah diajarkan? Atau ada yang pernah dikasih tahu apa itu segi banyak? Oke. Hah? Kalau misalnya enggak ada, apa? Apa? Itu Lingkaran. Oke. Iya. Sekarang, oh iya dulu bangun datar ya. Kalau matematika dulu kan bangun datar. Oke, disiapkan alat tulisnya dulu. Sekarang kita mencatat apa itu segi banyak. Oke, nah, dicatat dulu ya. Segi banyak adalah kurva tertutup yang diisi oleh garis. Di tematik halaman 18. Nah, di tematik itu di halaman 18. Tematik 1 yang seperti ini. Kelihatan ya? Halaman 18. Nah, sudah. apa? Saya Sudah ketemu? sudah selesai. Oh, Gini, Gani, coba diulang lagi. Segi banyak adalah ini bangun tertutup yang seluruh kurva, sisinya bukan bangun, kurva. Di sini tak Ustazah. Ya. Halaman 18 Mas Riko. Ini Bu. Ya. Oke, sudah coba dibaca. Segi banyak sama enggak pengertiannya sama materi Ustazah? Sama ya. Jadi segi banyak itu adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis.
Kalau anak-anak dulu belajar di Sudutnya ada sama banyak dengan jumlah sisi yang dimilikinya. good job. Nah, jadi segi banyak itu maksudnya gini. Ada beberapa kurva atau garis yang terbentuk dari ini bangunan tersebut. Contohnya ini. Nah, ini adalah contoh segi banyak. Nah, ini bentuk anak panah juga disebut dengan segi banyak. Ini namanya apa kalau dibangun datar, anak-anak? Persegi panjang. Persegi panjang. Ini juga termasuk dengan segi banyak. Karena apa? Karena ada sisi banyak, ada kurvanya banyak. 1, 2, 3, 4. Nah, sudut-sudutnya ini loh. Nah, namanya segi banyak. Kalau ini dipotong ini. Kalau ini yang ke satu, ini yang kedua. Yang ke satu ini namanya apa? Segitiga. Segitiga. Ini juga termasuk dengan segi banyak. Kalau yang kedua? Persegi panjang. Persegi panjang sama kayak ini ya. Ya. Anak-anak harus bisa membedakan antara persegi panjang dengan persegi. Ya, kalau persegi itu tidak ada panjangnya seperti ini, hanya setengah dari persegi panjang. Oke, ini ada segi banyak ya anak-anak ya. Kemudian ada juga yang bukan segi banyak. Loh kok bisa Ustazah? Iya. Nah, karena ada putusnya di sini garisnya. Kalau segi banyak kan dia Tertutup sisinya. tertutup dan dibatasi oleh garis-garis. Nah, tidak ada garis yang terputus di sini, ya kan? Coba perhatikan di gambar. Nah, bandingkan antara gambar ini. Mas Riko jangan coret-coret ya. Nah, ini. Antara gambar ini dengan ini. Yang membuat beda apa? Ini terputusnya tidak terputus. Yang atas tidak terputus. Ya, good job. Kalau ini dia garisnya nyambung. Dari sudut ini ke sini juga nyambung, nggak ada putusnya. Ke sudut ini juga nyambung, ke sudut ini juga nyambung sampai dia membentuk seperti bangun datar. Ya, kalau ini dia terputus. Makanya dia tidak disebut dengan segi banyak. Karena segi banyak itu ditutupi dengan garis. Garisnya pasti nyambung. Kalau ini tidak, berarti bukan segi banyak. Ini juga. Ini segi banyak apa bukan? Bukan ya, karena ada space-nya yang terputus, ada garisnya yang terputus di sini. Jadi gampang banget anak-anak kalau misalnya mau membedakan antara segi banyak dan bukan segi banyak, gampang banget. Lihat garisnya. Kalau garisnya dia nyambung, maka namanya segi banyak. Kalau garisnya terputus, tapi di soalnya ada namanya segi banyak, maka segi banyak. Ya, bukan segi banyak. Nah, kalau lingkaran, apakah dia disebut dengan segi banyak? Tidak, karena tidak memiliki sudut. Tidak, karena tidak memiliki sudut. Nah, dia melingkar, garisnya oto. Kalau ini kan ada belok-beloknya. Seret, terus ke sini. Ini. Nah, itu ya anak-anak ya. Jadi, perbedaan antara segi banyak dan bukan segi banyak apa? Kalau yang segi banyak, garisnya tertutup. Garisnya tidak terputus. Garisnya tidak. Kalau yang bukan segi banyak, garisnya terputus. Ucap nih, satu smile buat Mas Bani. Oke. Perlu dicatat nggak? Perlu dicatat apa tidak? Kalau enggak lanjut. Enggak. Oke, sudah hafal ya. Oke, kita pakai WBT untuk mengingat ini. Kelas. Yes. Mirror. Kalau Ustazah bilang mirror, berarti ikuti Ustazah. Jawabnya adalah yes. Ketika Ustazah bilang teach, maka jawabnya juga oke. Gitu ya. Teach itu perintah apa?
Teach itu perintah untuk menirukan apa yang Ustazah contohkan, apa yang Ustazah peragakan. Class. Yes. Mirror. Yes. Nah, kalau mirror jawabnya apa? Yes. Mirror. Oke. Tuh, perhatikan Ustazah. Segi banyak. Ikuti Ustazah. Segi banyak adalah kurva yang dibatasi oleh garis. Ulangi lagi. Segi banyak adalah kurva yang dibatasi oleh garis. Kurva yang dibatasi oleh garis. Teach. Oke. Adalah kurva yang dibatasi oleh garis. Oke, good job. Class. Yes. Ustazah akan lihat dari sini kalau siapa yang tidak menirukan Ustazah akan kurangi smell point-nya nanti. Ayo. Jadi kalau Ustazah bilang teach, berarti anak-anak langsung jawab, oke, langsung tirukan apa yang dikatakan Ustazah tadi. Oke? Class. Mirror. Yes. Bukan segi banyak adalah kurva yang tidak dibatasi oleh garis. Bukan segi banyak adalah kurva yang tidak dibatasi oleh garis. Teach. Dibatasi oleh garis. Class. Yes. Sekarang coba Ustazah tanya ke Mbak Rahel. Mbak Rahel, ini contoh banyak apa bukan? Mbak Rahel. Banyak. Segi. Ini adalah contoh dari segi banyak apa bukan? Iya, apa Mbak Zalfa? Minum. Iya, boleh silakan. Apa Mbak Rahel? Ini namanya segi banyak apa bukan Mbak Rahel? Banyak. Ya, segi banyak. Good job. 1 smile buat Mbak Rahel. Sekarang saya tanya lagi. Mbak Anissa, lingkaran tadi masuk segi banyak apa bukan? Banyak. Hah? Apa Mbak Anissa? Mbak Anissa yang jawab. Yang lainnya diam dulu ya. Mbak Anissa coba. Mbak Anissa, lingkaran itu masuk segi banyak apa bukan? 5, 4, 3, 2, 1. Teng tong teng, waktu berakhir. Mbak Rara. Apa Mbak Rara? Mbak Rara mau bantu jawab. Lingkaran itu masuk segi banyak apa bukan? Bukan. Bukan. Karena apa sayang? Karena enggak. Tidak ada? Tidak ada garisnya, tidak ada
sudutnya. Oke, good job. Apa Mbak Anissa? Coba Mbak Anissa. Coba diulang lagi, lingkaran itu masuk segi banyak apa bukan? Bukan ya, bukan ya, karena dia tidak ada sudut-sudutnya, ya kan, nggak ada pojoknya, nggak ada ujungnya, ya semuanya bulat, kayak bulan, kayak ya kayak uang koin itu juga nggak ada ujungnya, ya bulat-bulat. Nah, lingkaran ini masuk bangun datar apa bangun ruang? Ayo. Bangun datar. Ruang ya anak-anak ya, karena tidak ada volumenya di dalamnya, dia hanya lingkaran gini aja. Kecuali dia di dalam tabung. Nah, tabung itu ada. Oke, lanjut. Nah, di sini segi banyak itu dibagi menjadi dua. Segi banyak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada segi banyak beraturan. Dan yang kedua, ada segi banyak yang tidak beraturan. Ya, perhatikan. Segi banyak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan. Nah, kelas-kelas. Yes. Hand and eyes. Siap. Kalau sudah bilang hand and eyes, jawabnya oke. Hand and eyes. Oke. Segi banyak mirror. Segi banyak mirror. Segi banyak. Segi banyak. Bedakan jadi dua. Bedakan jadi dua. Yang pertama. Banyak beraturan. Yang kedua. Seginya tidak beraturan. Jadi nantinya tidak beraturan. Oke, teach. Oke. Beraturan, dua segi banyak tidak beraturan. Kelas. Yes. Oke, sekarang kita belajar apa itu namanya segi banyak beraturan ya. Oke, sudah paham anak-anak? Jadi kalau anak-anak paham ya. Jadi kalau anak-anak menemukan segi banyak, kok modelnya yang kayak gini, berarti misalnya bentuknya itu ada yang terputus, terus ada yang nyambung, nanti anak-anak bisa membedakan. Oh ini masuk di beraturan, oh ini masuk yang tidak beraturan. Saya akan jelaskan sekarang. Oke, waktu kita tinggal 15 menit, yuk. Kalau segi banyak beraturan, itu garis-garisnya Tertutup. garisnya tertutup dan sisi-sisinya sama. Jadi contoh, langsung saya kasih contoh. Nah, ini adalah contohnya. Nah, sisi ini sama antara sisi 1, 2, dan 3. Ini gambar apa? Segitiga. Nah, segitiga ini adalah masuk di contoh segi bangun. Nah, coba perhatikan. Sisi 1, 2, 3-nya sama apa tidak? Sama. Nah, kalau dia sama antara 1, 2, 3, maka dia masuk di segi banyak yang beraturan. Kemudian, ini gambar apa? Warna kuning. Persegi. Nah, persegi juga sama enggak sisi-sisinya? Sama, maka dia juga masuk di segi banyak beraturan. Ingat ya, ada kata-kata beraturan. Kalau tadi hanya segi banyak tok, sekarang ada beraturannya. Jadi ini sesuai, sama kayak ayahnya. Terus ini adalah pentagon. Pentagon ini kayak rumah. Ya.
Ini rumah, ini atapnya rumah, ini kakinya rumah. Kok penceng-penceng ya rumahnya, Mbak? Nah, ini juga segi banyak apa bukan? Segi banyak beraturan apa bukan? Tidak berat. Beraturan. Iya, ini sama toh. Ini sama toh. Ini sama sama. Nah, dia juga masuk beraturan. Jadi garisnya sama. Nanti kalau kita ukur pakai penggaris, pasti dia ukurannya sama. Terus ini heksagon. Heksagon pernah dengar nggak heksagon? Nah, heksagon itu kayak gini. Jadi kayak alasnya, kayak alasnya apa ya? Kayak alasnya toples. Toples, tahu toples? Wadah. Seperti keripik potato. Iya kan? Ya, seperti keripik potato. Siapa yang suka beli keripik potato? Saya. Nah, ini juga disebut dengan beraturan. Karena antara sisi satu, ada berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba perhatikan, sama kan? Antara dari sini ke sini, terus ke sini sama kan? Nggak ada yang terlalu panjang, nggak ada yang terlalu kecil, semuanya sama. Nah, ini namanya segi banyak beraturan. Kemudian di sini. Nah, ini juga masuk di segi banyak beraturan. Nah, ciri-cirinya gampang banget. Kalau anak-anak menemukan garis yang sama di dalam satu bangun tersebut, maka dia disebut dengan segi banyak beraturan. Nah, paham? Paham, lanjut. Ini adalah contoh segi banyak yang tidak beraturan. Nah, coba perhatikan. Ini namanya segitiga sama kaki. Nah, coba lihat alasnya. Alasnya beda sama tingginya ini. Ya kan? Gunungan. Iya, ini kayak gunung. Topi ulang tahun juga. Iya, kayak topi ulang tahun ya. Nah, ini disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Karena sisinya sudah berbeda. Antara 1, 2, dan 3 ini berbeda. Terus ini yang namanya apa ini? Jajar genjang. Jajar genjang itu seperti, contohnya seperti apa ini? Saya terbang. Kayak karpet Aladin. Karpet terbang ya. Nah, ini juga disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Nah, ini loh ke sini. Beda sama ini ya. Tinggi yang ini sama ini beda. Maka disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Lanjut ke bawah lagi. Nah, ini namanya segitiga siku-siku. Perhatikan antara siku ini dengan siku ini. Sama siku ini. Beda nggak? Beda. Maka dia disebut dengan segitiga. Segi banyak tidak beraturan. Ini tidak ya. Persegi panjang masuk enggak? Tidak. Dia masuk. Ya. Nah, trapesium. Ini seperti atap rumah. Ini juga berbeda. Kemudian tanda panah. Ini terdiri dari 2 bangun, yaitu segitiga sama persegi panjang. Oke, sekarang latihan. Coba pilih ya, anak-anak pilih ya. Dari banyak gambar ini, mana yang disebut dengan segi banyak beraturan? Segitiga. Yang dekat rumah itu apa ya? Sebentar, Ustazah kasih nomor ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba Ustazah tulis di sini deh. Bisa enggak? Nah, nanti anak-anak pilih ya. Yang 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. 1, 2, 3.
Tulisnya ini di mana ya? Ya udah nggak usah ditulis. Mas Farid jangan coret-coret. Oke, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ya Mbak Askia boleh kasih nomor. Ya. Ya, tolong Mbak Askia kasih nomor semuanya, Mbak. Sudah nggak bisa kasih nomor. Ini 5 Mbak Askia. Oh iya 4. Kecil-kecil aja Mbak Askia. Nah, pintar. 6, 7, 8, 8 Mbak Askia. 9. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Askia. Oke, 1, 2, 3, 9, 7. 1, 2, 3. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Siapa yang mau duluan? Raise your hand. Pakai ini. Pakai ini ya, Mas Bani dulu. Pakai stiker ya, biar satu tahu. Ayo Mas Bani. 1, 2, 3, 7, 9. Sebentar. 1, 2, 3, 7, 9. Mas Bani berapa? 1, 2, 3, 7, 9. Bani 1, 2, 3, 7, 9. Terus siapa lagi? Mas. Mas, ya silakan Mas. Sama-sama. 1, 2, 3, 7, 7, 9. 9. Segi banyak beraturan ya. Siapa lagi? Satu orang lagi. Saya. Ini yang angkat tangan ini. Mas Alfati. Mas Alfati. Iya, Mas Alfati silakan. 1, 2, 3, 7, 9. Kok jawabannya sama ya? Sama temennya. Coba kita cek ya. Ya, saya Ustazah. Oh, Mbak Askia ya. Boleh satu lagi wes. Mbak Askia apa? Ya, sama Ustazah. Sama. Coba kita cek ya. Ini kunci jawabannya. 1, yang Ustazah kasih cek-cek. 2, Ustazah, yang lingkaran kan nggak segi, nggak ada sisi, nggak ada. Yang lingkaran nggak termasuk segi peraturan. Oh iya. Oh ini X ini harusnya. Ini X. Berarti 8 tidak ya. Oke, good job. Dapat smell semuanya. Oke, sudah paham ya? Oke, Mbak Askia ini bisa dihapus nggak ya? Soalnya sampai ke bawah itu. Coba Ustaz hapus ya. Hapus, saya hapus. Oh, bisa. Bisa Ustaz aja yang hapus. Oke, sudah ya. Jadi gitu. Untuk segi banyak. Mudah apa susah? Mudah. Mudah ya. Iya, nanti kalau ulangan itu pasti langsung bisa jawab ya. Karena gampang, nggak susah, segi banyak ya. Oke. Oke, sekarang lanjut. Tinggal 3 menit lagi. Nah, ini lagi. Ayo, pilih. Warna, pilih warna. Mana yang segi banyak beraturan dan segi banyak beraturan. Yang tadi sudah jawab, nggak usah jawab ya. Beri kesempatan ke yang lain. Raise your hand, please. Mas Riko. Ya, Mas Riko. Yang sudah jawab tadi, nggak usah jawab lagi ya. Kasih temennya kesempatan, ya. Ustazah izin pipis. Kirain mau jawab, Mas Riko. Izin pipis. Ya, boleh. Ayo, siapa yang mau jawab ini?
Ayo rasakan. Tadi Mbak Firza ya, Mbak Firza. Angkat tangan. Ya, silakan pilih warna, Banyak peraturan kuning, biru, Terus kenapa? kuning lagi, merah. Coba ini. Yang ini. Yang ini apa yang ini? Yang ini. Ya. Ya, ini ya. Ini peraturan. Oke, yang merah bawah ya. Oke, lagi Mbak. Siapa lagi yang tadi raise your hand? Saya. Sudah Mas Bani. Siapa lagi? Yang sudah jawab? Kesempatan temannya ya. Mbak Rahel mau jawab? Pilih warna. Mbak Hansa. Ya silahkan Mbak Hansa. Segi banyak peraturan. Warna apa? Yang peraturan kuning. Lagi Mbak Hansa. Kuning. Kuning, merah, biru. Sama biru. Sama ya kayak punyanya Mbak Firza. Wah, ditulis saja ya biar tidak nyontek ini ya. Oke, sudah itu aja. Nggak nambah lagi. Saya Us. Saya Us. Mbak Zalfa. Siapa yang mau jawab lagi? Sekarang satu lagi yang segi banyak tidak beraturan. Yang segi banyak tidak beraturan saya. Ya, Mbak Firza sudah jawab. Yang lainnya. Ya, siapa yang mau mencoba? Mbak Zalfa? Mbak Askia sudah, Mbak Askia. Mbak Ilmi, coba Mbak Ilmi. Mana yang segitiga, segi banyak yang tidak beraturan, Mbak Ilmi? Dari gambar Ustazah. Pilih warna. Mana Mbak Ilmi tadi? Saya Us. Mas Riko mau jawab? Ya. Ya, coba pilih warna apa? Warna pink. Warna pink. Pink yang ini ya? Kuning. Pink, kuning. Terus? Salah. Yang kotak. Kotak? Mana kotak? Ini yang kotak panjang. Ini. Panjang. Ini. Warna aja, warna. Milih warna apa? Warna merah. Merah ini? Ya. Terus mana lagi? Sama warna coklat. Ini. Jawab. Masih ada satu lagi, Mas. Mana ya? Yang mana ya? Nah, ungu. Ungu ini apa ini? Ya, Yang bawah apa yang atas? Yang atas. Yang atas? Oke, good job. Ada lagi yang mau mencoba? Saya. Mbak Zalfa mau mencoba? Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak ada kata salah ya. Ini namanya belajar. Jadi kalau ada yang salah itu benarkan. Mbak Ilmi mau mencoba? Ya, mencoba nggak? Milih mana yang tidak beraturan. Kalau anak-anak mencoba pasti Mbak Askia Mbak Askia sabar ya. Oke, sudah. Nggak ada yang coba lagi. Kalau nggak ada, kesimpulan. Jadi anak-anak, untuk segi banyak itu, ciri-cirinya segi banyak.
Segi banyak itu ciri-cirinya adalah dia memiliki sisi yang tertutup oleh garis. Kalau yang segi banyak beraturan, sisinya adalah sama. Kalau segi banyak tidak beraturan, sisinya tidak sama dan kadang-kadang juga terputus oleh garis. Gitu ya, paham? Ya, ada yang mau bertanya sebelum Ustaz akhiri? tugas? Tidak ada. Oh ye. Tidak ada tugas, kan kita udah mengerjakan bersama tadi. Ada yang masih bingung? Kerjaan yang nomor 18. Apa? Kerjaan yang halaman 18. Mau tak? Nggak usah dikasih PR. Nggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah paham ya. Sudah paham benar kan? Ada yang masih belum paham? Boleh tanya ke Ustazah sebelum Ustazah akhiri. Sudah ya. Kalau Ustazah Ustazah tutup. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Setelah ini langsung tematik ya. Tematik 1. Nggak usah doa, nanti doanya di akhir aja. Oke, stop screen. Istirahat dulu, Dada. Istirahat dulu, dah. Ya, udah wes. Istirahat 5 menit ya. Nggak usah keluar minum, dimatikan aja kameranya. Boleh minum, boleh ke kamar mandi, boleh pipis sebentar. Nggak usah nggak usah keluar ya. Dimatikan aja kameranya. Ya. Oke. Nanti jam 10.20 Makasih Ustazah. Pastinya itu. Pastinya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran tematik pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mas Bani selaku leader kelas hari ini. Silakan Mas Bani. Berapa? Sudah siap. Baca Al-Fatihah aja ya. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lima aturan belajar di dalam kelas. Satu. Dua. Cara. Tiga. Bicara. Jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Kata senang. Bagaimana kabarnya perutnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Anak-anak capek nggak? Capek ya. Sekarang kita senam diri dulu ya, biar nggak capek ya. Lapar. Ayo, pimpin Mas Bani. Satu jari kanan. Dua jari kiri.
Kapan dipakai nunggu? Ayo yang kompak, ulangi lagi. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, sapalah temanmu. Hai. Sudah masih ngantuk, masih sudah nggak ngantuk ya, sudah senam kok. Oke, lanjut. Oke, tinggal beberapa menit lagi kita selesai pelajarannya ya, sabar. Oke, anak-anak. Sekarang kita lanjut pelajaran tematik 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Halaman ke-60 bukan. Kalau sudah punya bukunya, silakan dibuka halaman 122. 122. Ya, 122. Halaman 22. Perlihatkan ke Ustazah apakah benar awalnya seperti ini. Kayak gini ya. Iya Mbak Anissa, benar. Cepatnya judulnya ini. Awaknya judulnya kayak gini, ada gambar. berapa saja? Halaman 122. Tripek ono enggak tuh? Tripek ya. Halaman berapa? 122. Nah, Mas Almas bener ya. Sama ya, sama Kak Ustazah gambarnya ya awalnya. Ada gambar Edo dan siapa ini? Gede kan? Edo dan 100 berapa saja? Hah? Iya. 100 berapa? 22. Enggak apa katut terkopi apa? Sini ya, Us. Mana coba lihat. Benar Mas Riko. Mas Bani sudah ketemu. Waduh, hilang sinyalnya. Enggak, kok nang wong sing muater iku lali. Ketemu ya. Wong lho ya apa? Oke, sudah. Hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Kok udah jauh ya, Us? Iya, karena kita sudah masuk berapa minggu ini. Ya. Jadi sudah di pembelajaran terakhir di tematik 1, subtema kedua. Pelajarannya yaitu tentang PPKN. Nah ini kita sudah cantumkan di sini. Coba anak-anak halaman 122. Yuk kita baca bersama-sama. Itu ada sebuah cerita antara Udin, Edo, dan Benny. Coba kita baca dulu. Udin, Edo, dan Benny merupakan sahabat dekat. Kita baca sendiri-sendiri. Baca itu ada bacaan teks Udin, Edo, dan Benny. Udah.
Sampai sini ya. Sampai tersebut. Sampai sini. Ya, boleh. Sudah? Sudah ya. Coba ada yang mau menceritakan tentang apa itu? Ada berapa paragraf? Ada 3. Tiga. Ceritanya apa itu? 3. 3, bukan 4, 3. Ya, Mbak Alifa coba ceritakan tentang apa ini? Ini merupakan sahabat dekat. Tentang apa? Ulangi lagi. Edo dan Beni merupakan sahabat dekat. Sahabat dekat. Iya. Kemudian yang membuat mereka beda apa? Agama. Agama. Edo agamanya apa? Itu agamanya Islam. Udin beragama. Ayo, kebalik. Udin bersama Islam. Oke, agama Islam. Itu agama apa? Beragama Katolik. Sedangkan Beni beragama Kristen. Beni beragama Kristen. Nah, mereka itu mempunyai kegiatan apa sih? Kegiatan apa yang mereka siapkan? Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mempersiapkan untuk perayaan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa sih tahun kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Nah, berarti sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Ada acara apa di dalamnya? Apa Ustazah? Ada acara apa di dalam peringatan tersebut? Ada lomba. Lomba apa? Lomba Memperingati hari Agustus. lomba bahagia. Lomba apa? Lomba barang. Bahagia beregu. Lomba makan kerupuk. Beregu. Lomba makan Kerupuk. Nah. bahagia. Lomba bakyak. Lomba bakyak itu terdiri dari ya boleh. Lomba bakyak itu salah satu lomba yang butuh kekompakan. Benar apa tidak? Nah, siapa yang pernah main bakyak? Nah, ini contohnya. Nah, lomba bakyak ini sama seperti dengan ilustrasi dari Edo, Udin, dan Beni. Mereka ini berbeda-beda, yang beda agama, tapi mereka tetap bisa bersahabat, ya kan? Seperti ini, lomba bakyak. Di sini ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi mereka kompak. Kalau misalnya waktunya kaki kanan yang maju, semuanya maju kaki kanan. Kalau semuanya maju yang kiri, semuanya maju yang kiri. Nah, dari situ akan tercipta kekompakan sehingga tercapai tujuannya. Tujuan dari perlombaan bakyak itu apa sih anak-anak? Kekompakan. Tujuannya apa?
Melatih kekompakan. Melatih kekompakan. Kemudian apa lagi? Bekerja sama, melatih bekerja sama. Melatih bekerja sama. Nah, itu salah satu unsur dari pelajaran di ini. Ya. Kalau misalnya dia kompak, dia akan cepat nyampe finishnya, ya kan? Yang lainnya kalah, ya. Kalau misalnya ada satu di antara ini ya, yang ini pengen maju dulu yang kanan, tapi yang ini belakang ini pengen maju dulu yang kiri, tidak bisa, tidak kompak, akhirnya tidak sampai tujuan dengan cepat, ya kan? Sama seperti kerjasama. Kalau anak-anak menjalin kerjasama dengan kompak dan bagus, maka akan tercipta kerjasama. Seperti PR yang Ustazah kasih kemarin, ya kan? Ustazah kan menanyakan, apa sih contohnya kekompakan yang kerjasama yang bisa dilakukan di rumah, kemudian di masyarakat, kemudian di mana lagi kemarin? Sekolah. Bisa Sekolah. di rumah. Ada yang memberi contoh cuci piring, kemudian ada yang memberi contoh apa tadi, apa kemarin tuh? Ada yang cuci baju, ya kan? Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan kerjasama atau bareng-bareng, maka akan mudah dan cepat selesai. Permainan sepak bola juga butuh kekompakan apa tidak? Butuh. Iya. Yang pernah main bola pasti langsung butuh. Ya kan? Kalau misalnya nggak kompak, bisa aja lawannya nanti dibantu sama ininya ya. Misalnya ini kuning kan kelompok regu A, tim A, yang biru tim B. Kalau misalnya dia mengoper bola ke tim biru, waduh gagal, gawat. Bisa aja nanti si biru ini memasukkan ke gawang si kuning. Ya kan? Nah, iya, makanya butuh kekompakan. Nah, kerjasama itu harus tetap terjalin meskipun kita berbeda agama atau berbeda. Enggak hanya agama saja. Nah, ya, supaya tercapai semua tujuan kita. Bekerja sama itu ringan apa berat? Ringan ya. Nah, itu harus ditanamkan oleh anak-anak. Oke. Karena waktunya sudah selesai, Ustazah akan memberikan tugas ya. Jangan. Tugasnya mudah, hanya 3 soal. Hanya 3 soal. Ya sudah, kalau nggak mau, nanti belajar yang rajin ya. Nanti misalnya waktu ulangan harian, anak-anak harus belajar dengan rajin ya. Kalau belajar dengan rajin nanti bisa menyelesaikan soal-soal yang Ustazah beri. Ya. Oh, pasti jawabannya yang sampingnya ya Ustazah ya, bawahnya ya. Apa Mbak Alifah? Nanti dikirim atasnya yang tentang segi banyak mau saya tulis. Ya, nanti Ustazah kirim ke grup semuanya. Rekaman YouTube ini juga Ustazah kirim selalu ke grup ya, buat belajar anak-anak di rumah. Oke, sudah. Karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, Ustazah akan memberikan kesimpulan dulu. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang pentingnya kerjasama di antara teman, saudara. Nah, itu supaya tercipta kekompakan. Nah, supaya terjalin kerukunan antara teman, saudara, dan lain sebagainya. Oke, sudah. Mudah-mudahan anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh leader kelas. Silakan leader. Sudah siap?
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Yuk, gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas Bani kok terlihat enggak full? Saya kirim ke ya. Nanti yang anak-anak laki-laki jangan lupa itu ya, ikut sholat Jumat ya. Sholat Jumat. Sudah, boleh meninggalkan Zoom? Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.